Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ada di acara podcast Samrabu dengan Health Issue Samrabu atau disingkat dengan Hai Samrabu. Selamat siang Bapak Fahri. Bintang tamu kali ini adalah Bapak Fahri. Beliau adalah pengacara RSUD Bangkalan. Mari kita kulik tentang beliau. Selamat siang Pak Fahri. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Wadi. Siap. Jadi Bapak Fahri ini adalah salah satu tim pengacara di RSUD Bangkalan. Beliau yang menangani kasus-kasus tentang aduan masyarakat, tuntutan dan segala macam tentang di RSUD Bangkalan. Langsung aja Pak Fahri ya. Jadi pertama kali yang saya tanyakan di sini adalah dulu Pak Fahri ini kan aktivis ya, backgroundnya aktivis, backgroundnya adalah suka mengkritik pemerintah baik daerah, pusat maupun di provinsi. Apa yang menjadi dasar Pak Fahri menerima tawaran menjadi salah satu tim pengacara di RSUD Bangkalan? Terima kasih Pak Wadil. Jadi memang karena ini berkaitan dengan profesional ya, profesi saya seorang pengacara, maka tawaran itu memang harus diterima, walaupun pada waktu itu harus saya pertimbangkan dulu untuk saya menerima itu. Sebelum saya di rumah sakit ini memang banyak pada waktu itu ya kritikan ke rumah sakit dan lain sebagainya, bahkan ada demo-demo kira-kira begitu kan. Dari berangkat dari itu saya berpikir apakah iya permasalahan-permasalahan yang ada di rumah sakit itu selalu sama dengan yang dulu-dulu. Ternyata setelah saya masuk di bagian tim di rumah sakit, dalam hal ini adalah tim hukumnya, ternyata tidak sama permasalahan itu. Tidak sama, karena mungkin ini sudah terjadi perubahan struktur atau perubahan pimpinan, bisa saja seperti itu. Bisa saja memang kultur masyarakatnya juga berubah, akan paham dan taat bahwa proses-proses hukum itu baik yang di dalam maupun di luar rumah sakit itu adalah tidak selalu sama, jaga begitu. Oke, jadi dasarnya ingin tahu apa sih permasalahan kok bisa tentang layanan mungkin ya. Jadi bagaimana kok ada komplain, ada ini segala macam. Oke Pak Fahri, dari pengalaman jenengan selama sejak tahun berapa jadi pengacara? Kalau jadi pengacara saya sejak tahun 2002. 2002 ya. Kalau Di rumah sakit? Di rumah sakit saya sejak dari tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 ya. Oke, jadi dari 2019 ke 2022 pengalaman kasus-kasus apa yang terjadi di rumah sakit ini dan apa yang pengalaman-pengalaman Pak Fahri yang berkesan lah selama itu. Jadi mungkin sedikit-sedikit mulai dari awal-awal jadi pengacara pertama kali, pengacara rumah sakit khusus. Pengacara rumah sakit ya. Begini Pak Wadil, memang karena ini baik case ya, karena jadi ada beberapa aduan yang di Polres kira-kira begitu. Ada di Polres. Sampai ada beberapa nakas kalau bahasanya gitu kan. Ada perawat yang sudah diperiksa di Polres gitu kan. Ada sampai kau yang juga diperiksa gitu. Oh, jadi banyak ya? Banyak kira-kira gitu kan. Jadi pusing juga sebenarnya itu kan, pusing juga. Karena kalau yang dulu itu kan di masyarakat itu ketika ada kesalahan itu terkesan bahwa ini malpraktek gitu kan. Selalu malpraktek gitu. Ternyata setelah nyampe diproses gitu kan, proses di APH penegak hukum kan tidak semuanya ternyata ini malpraktek yang ada gitu kan. Ada dianggap bahwa ini salah tindakan, salah dan lain sebagainya. Beberapa hal yang sudah saya dampingin di perawat itu kan memang ada hal lain sebenarnya yang harus dibenahi kan gitu. Sepanjang di rumah sakit ini normatif dan semua aturan, saya yakin tidak ada masalah. Terbukti setelah di proses-proses di pemeriksaan itu, setelah kita jawab semua dan ini buktinya ada, semuanya selesai gitu kan. Tapi memang pemahaman masyarakat ketika ada masalah dikit saja langsung lapor, dan ini sebenarnya ke depan masyarakat juga harus dikasih tahu gitu kan, bahwa
posisi rumah sakit begini, kesehatan itu begini, ini ke depan butuh pencerahan ke masyarakat biar tidak semuanya sedikit-sedikit lapor, kan kasihan juga masyarakat. Dan saya melihat bahwa laporan ini bukan karena apa, tapi mungkin ya karena kekecewaan terhadap proses dan juga karena ketidaktahuan bahwa dia. Kalau saya melihat kan begitu di situ itu. Jadi sudah banyak ya kasus-kasus yang ditangani. Jadi dugaannya malpraktek. Bukan malpraktek, selalu dugaan malpraktek. Jadi memang makanya pihak rumah sakit ya kami sewaktu dari manajemen itu memang selalu ingin mengajak masyarakat untuk berdiskusi istilahnya dalam acara ini. Jadi semua line kita sudah coba. Ini kan salah satu dari program kita yaitu Hai Semrabu ini dengan studio podcast kita ini adalah ingin berbincang-bincang. Jadi Pak Fahri ini juga dari salah satu lawyer kami di rumah sakit. Apa harapannya Pak Fahri? Jadi harapannya kita kan sekarang ini eranya digital ini, era tentang edukasi bagaimana enaknya untuk mengajak masyarakat berdiskusi bagaimana harapannya? Ya. Karena tadi kita melihat dengan beranggapan banyak ketidaktahuan ya. Banyak ketidaktahuan. Nah, jadi istilahnya negatif dulu gitu. Gimana solusinya dari Pak Fahri menurut Pak Fahri? Kalau menurut saya memang kalau mau edukasi masyarakat ini bisa melalui kepala desa, bisa melalui kepala desa karena sampai detik ini tumpuan permasalahan ini yang oleh masyarakat sebagian masyarakat itu yang dianggap bisa menyelesaikan masalah ini kan selalu kepala desa. Gitu kan. Mungkin ke depan edukasi itu melalui masyarakat ini adalah kepentingan untuk melalui kepala desa karena apapun apalagi ini berkaitan dengan kesehatan seiring dengan programnya Pak Bupati juga kan. Dan ini sinergi ketika bicara administrasi di desa untuk kepentingan kesehatan administrasi itu kan juga harus melalui kepala desa gitu. Ke depan memang harus ada sinergi ini mulai dari pemangku kebijakan sampai di desa biar ini ada pemahaman bersama gitu. Kemudian Pak Fahri kembali lagi ke kasus ya. Ada nggak pengalaman tadi kan sudah tuntutan ya? Pengalaman unik lagi selain tuntutan malpraktek mungkin. Contohnya mungkin tanda kutip ya ada oknum-oknum masyarakat yang nakal dalam tanda kutip ya, pengen istilahnya tidak melengkapi prosedur tapi pengen tidak bayar. Itu gimana? Nah ini kan sebagai pengacara juga selain pengacara untuk menarik istilahnya menjaga kualitas daripada prosedur administrasi hukum di internal kita kan juga harus Anda juga harus punya fungsi untuk menjaga administrasi keluar juga. Bagaimana? Jadi saya itu pernah karena mungkin saya ada banyak yang sudah tahu kalau saya jadi pengajarnya rumah sakit. Memang ada kata teman-teman atau masyarakat itu nelfon ke A, ke B, ke C gitu kan akhirnya nyampe juga ke saya. Gitu. Pak, itu apa? Ini begini, begitu, begini. Kami nggak kuat bayar. Kok bisa nggak kuat bayar? Ya karena mahal. Gitu. Padahal sebenarnya kan bukan mahal, karena sudah agak lama saja di rumah sakit kan gitu kan. Awalnya masuk umum dan lain sebagainya. Karena administrasi tidak selesai, akhirnya tetap prosesnya pakai proses administrasi umum. Ya, akhirnya ada yang minta bantuan 20% dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini bukan satu kali dua kali sebenarnya saya menerima telepon itu. Walaupun toh saya bilang agak kesulitan kalau urusan itu kan agak kesulitan. Kecuali administrasinya dilengkapi kan gitu kan. Ada kadang memang karena di awal mas saya tidak tahu. Mengatakan karena kalau tidak pakai umum di awal takut nggak dilayani gagal begitu kan. Terus ya ini pakai umum Pak. Terus bagaimana? Ini sekarang ternyata mau ngurus Jakesmas Kim dan lain sebagainya. Ini kan sudah dapat 3 hari Mas. Iya Pak, tapi tolonglah dibantu kalau bisa. Dan tapi itu bermacam-macam lah yang terjadi itu. Kadang saya bilang yang pakai umum yang 3 hari itu dibayar dulu kalau memang miskin. Nanti disurvei atau lain sebagainya, nanti setelah itu ada ACC, setelah di ACC itu silahkan. Ada nggak sampai pengalaman dari Pak Fahri ini? Jadi ada yang sampai hutang itu terus ditagih gitu. Jadi ini kan karena kan kita tahu ya, karena program Pak Bupati
Bupati memang untuk masyarakat tidak mampu ini gratis. Dengan Biakes Maskinnya memang Pak Bupati sangat concern sekali ke kesehatan ini. Jadi lah, tetapi kan ada mungkin oknum-oknum yang memang tidak ingin bayar. Jadi hanya tanda kutip, pokoknya aku nggak mau bayar. Itu bagaimana? Pengalamannya? Kalau melihat di beberapa waktu yang lalu saya kan juga ikut rapat ya di sini, ikut rapat dengan manajemen berkaitan dengan artinya secara kasarnya ini ada masyarakat yang punya hutang ke rumah sakit kan kayak begitu kan. Kenapa itu terjadi? Karena awalnya bahwa ini adalah mau pakai Biakes Maskin, setelah proses Biakes Maskinnya ternyata tidak lolos kan begitu. Tidak lolos dan ini sudah waktunya pulang. Setelah medis diperiksa oleh tim medis bahwa ini boleh pulang kira-kira kan di rumah sakit. Tapi karena Biakes Maskinnya tidak lolos kan akhirnya tetap kembali ke umum gitu kan. Ternyata uangnya tidak cukup yang mau bayar atau bahkan tidak mau bayar sama sekali, pakailah oknum menjamin gitu. Udah nanti tanggung saya, ini KTP-nya. Karena mungkin saking punya asa iba rumah sakit kan, karena yang menjamin ada yang oknum si A, si B, akhirnya tetap dikasih pulang gitu. Kalau tidak dikasih pulang kan juga terlalu lama di sini kan begitu kan. Pulang, setelah pulang ternyata ada sampai 2 bulan, 3 bulan tidak bayar katanya setelah beberapa bulan yang lalu saya ikut rapat di situ. Dan katanya informasinya sampai sekarang juga nggak bayar, itu kan repot juga. Kan ini juga hal yang seperti ini juga sebenarnya manajemen juga harus memperhatikan itu ya, karena ini berkaitan dengan jasanya dokter atau jasanya perawat. Perawat sudah sekolah, dokter sudah sekolah, ternyata kan juga kasihan juga gitu kan, karena itu menjadi penghasilan dokter atau perawat gitu kan. Ya, jadi Pak Fahri, jadi ini kita karena kita rumah sakit pemerintah kan tidak bisa terlalu strict untuk urusan begitu. Jadi memang tetapi intinya adalah kita itu ada BLUD. BLUD itu dalam arti kita adalah mengelola keuangan secara mandiri. Jadi tidak memang ada beberapa subsidi dari pemerintah, yaitu gaji pegawai negeri itu kita memang dihandle oleh pemerintah. Kemudian ada dana Biakes Maskin yang memang Pemda Bangkalan ini memang pemerintah Bangkalan ini serius sekali untuk menghandle masyarakat miskin. Jadi itu sekilas tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Fahri selaku lawyer rumah sakit. Saya kira itu aja ya Pak Fahri. Nanti kita karena kita memang di sini fokusnya acara memberikan informasi dari sisi hukum, tadi keunikan Pak Fahri dalam menjalankan kerja sebagai lawyer di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Saya kira itu, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dengan host dan tema yang lain di acara Hai Sam Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.